Selasa Minggu kemarin telah digelar Temu Akbar Mufakat Budaya Indonesia. Pada pertemuan kali ini disepakati Pancasila sebagai saripati dari nilai luhur bangsa Indonesia yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa seperti radikalisme dan juga intoleransi di tengah masyarakat. Namun Pancasila sendiri pun juga menemui tantangan beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya adalah data dari Kementerian Dalam Negeri yang menemukan 19,4% ASN atau pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara menolak ideologi Pancasila, sementara itu 41 masjid dari 100 masjid yang diteliti di lingkungan pemerintah dan juga BUMN diindikasi terpapar paham radikalisme. Seberapa mengkhawatirkan ini kita akan membahas dengan budayawan Radar Pancadhana. Mas Radar, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dengan data-data temuan dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian data yang dirilis oleh BIN, seberapa khawatir Anda, Mas, dengan fenomena ini? Ya, khawatir sekali bahwa kalau misalnya kita mengingkari Pancasila secara kolektif seperti itu menjadi ancaman yang tanpa presiden di negeri ini, yaitu ancaman bagi keutuhan dari satu bangsa atau satu negara yang sudah dengan susah payah ya dibangun oleh founding fathers atau para pendiri bangsa. Anda melihat tren ini adalah growing trend, di mana kesadaran dan juga bagaimana kita memeluk Pancasila sebagai ideologi semakin melemah atau seperti apa, Mas Radar? Ya, pasti melemah karena itu. Itu banyak sebabnya. Sebab antara lain adalah yang pertama, dia belum pernah dielaborasi secara detail, ya, di breakdown, gitu, dielaborasi dengan jelas. Sebenarnya nilai-nilai apa yang terkandung di dalam 5 sila itu. Karena 5 sila itu kan seperti petua sakti saja, seperti puisi yang maknanya banyak sekali. Yang setiap orang karena tidak ada acuan atau patokan itu seperti berhak menafsirkan sendiri-sendiri. Setiap pemerintahan, setiap presiden juga bisa menafsirkan sendiri-sendiri. Jadi harus ada authority yang sangat kuat gitu ya, yang bisa menerjemahkan itu sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa ini yang historis, arkeologis, dan antropologis. Selama ini belum ada interpretasi dan juga badan yang menginterpretasi. Karena itulah ketika interpretasi masing-masing itu terjadilah konflik di antara interpretasi itu. Semua menganggap dirinya Pancasilais, gitu. Termasuk untuk mengubah negara pun dia akan menganggap dirinya Pancasilais gitu. Karena Pancasila itu sebenarnya kan pokok ya dari seluruh aturan atau ketentuan yang mengatur bangsa dan negara itu. Tapi karena pokoknya terlalu padat ya, tidak bisa di breakdown begitu, semua orang merasa memiliki kebenaran masing-masing terhadap Pancasila. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang melihat bahwa dalam praktek kehidupan kita sekarang ini banyak pihak dan terutama elit yang dianggap telah melanggar, mengkhianati Pancasila, sila persilanya itu, ya soal ketuhanan, ya orang-orang yang tidak bertuhan dengan baik atau orang yang tidak melakukan tindak persatuan yang memecah belah dan yang lain-lain. Itu menciptakan kecewaan di tingkat masyarakat. Sehingga terus kecewaan itu menimbulkan rasa tidak percaya apakah benar-benar Pancasila itu kita pegang bersama dan memiliki kesaktian yang sesungguhnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama adalah sila pertama, dikarenakan banyak tantangan yang ingin menjadikan negara ini tidak berdasarkan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, namun ideologi berdasarkan agama khusus atau tertentu begitu. Dan ada penelitian menarik dari Burhanuddin Muhtadi, Mas, pasca sidang Ahok yang mengatakan bahwa penolakan masyarakat terhadap pemimpin non-Muslim sebelum aksi 212 dengan setelah aksi 212 meningkat. Apakah Anda melihat bahwa aksi-aksi yang kemarin kita lalui bersama itu meningkatkan intoleransi kita terhadap sesama? Ya itu sebenarnya nggak ada hubungannya ya dengan sila pertama ya. Munculnya kecenderungan untuk menafsirkan agama secara spesifik dalam hubungannya dengan politik itu tidak berkaitan dengan pertama dengan tradisi spiritualitas kita, tidak berkaitan dengan makna dari ketuhanan yang Maha Esa gitu. Karena semuanya Maha Esa gitu, orang-orang Islam itu. Cuman kan tafsirnya berbeda ketika keilahian itu mau ditafsirkan sebagai praktik hidup masyarakat, dalam hal ini politik. Jadi yang merusak pemahaman itu bukan sila pertama, tapi bagaimana intervensi kepentingan politik, intervensi kepentingan ekonomi di baliknya dan yang lain-lain, memainkan agama sebagai arsenal untuk mewujudkan keperluan-keperluan politik dan ekonomi mereka. Kalau silanya nggak ada masalah, gitu. Nggak ada masalah, itu tetap kita sama-sama menganggap itu bahwa bagian terdalam dan terbaik atau tertinggi
dari kehadiran kita, eksistensi kita sebagai manusia. Itu merupakan kesepakatan bersama antara founding fathers dan juga kita sebagai bangsa. Kalau kita ingatkan mereka itu, kalau Anda memang ilahi tauhidnya sama, ya kenapa harus bertikai dengan cara seperti ini? Kalau punya kepentingan di luar yang ilahiyah itu, jangan bicara soal Tuhan dong. Baik. Bicara yang lainnya. Kalau mau berebutan politik, kekuasaan, ekonomi, yang ngomong politik dan ekonomi jangan mengatasnamakan Tuhan. Baik. Mas, ini terkait dengan tadi temuan Kementerian Dalam Negeri yang menemukan 19,4% ASN menolak ideologi Pancasila dan juga 41 masjid dari 100 masjid yang diteliti di lingkungan pemerintah, kementerian, lembaga dan juga BUMN terpapar paham radikalisme. Menurut Anda, apa penyebabnya? Tadi saya sudah sebutkan, itu karena orang pertama tidak tahu sebenarnya kalau Pancasila itu diturunkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa. Apakah ini bentuk tidak paham dari Pancasilanya atau mereka dalam hati punya ideologi lain yang bertentangan dengan pertama tidak paham. Paham yang sudah pertama kita tidak paham. Anda sekarang gini, kita tanya sama setiap orang di pinggir jalan deh ya. Apakah hidupmu itu setiap hari mengacu pada Pancasila? Sehari-hari loh. Kau makan, minum, cari pekerjaan, berkelahi atau apa-apa itu memang mengacu pada Pancasila. Tidak, karena dia tidak mengerti. Karena tidak ada authority, tidak ada otoritas yang memberikan acuan itu. Apalagi memberi contoh, begini loh hidup Pancasila itu secara sehari-hari. Kenapa? Dulu mungkin pernah ya di masa lalu itu. Tetapi sekarang perilaku hidup, cara hidup, urban, metropolis dan yang lain itu mengubah segalanya dalam kehidupan masyarakat kita. Masyarakat primordial atau tradisional kita barangkali Pancasilais. Kalau misalnya saya lihat, saya teliti, memang begitu. Tapi karena setelah 1 abad ini, setelah masa kolonialisme, terutama setelah politik etis itu kita berubah secara keseluruhan masyarakat kita ini, tiba-tiba yang namanya hidup Pancasilais itu sudah tidak nyata lagi. Ditambah lagi dengan terjangan-terjangan intervensi ideologi asing, kebutuhan baru, teknologi baru dan yang lain-lain. Nah harusnya ada semacam the guardians dari Pancasila ini. Jadi orang-orang yang menjaga nilai-nilai itu dengan baik. Nah kita ada beberapa pihak yang kita anggap dia menjadi guardians, misalnya pemerintah, top elit, militer, polisi, atau dan yang lain. Tapi ternyata kejaksaan atau mahkamah. Tapi ternyata di antara mereka pun ternyata banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak Pancasilais. Contohnya apa, Mas? Loh, kalau banyak pejabat, berapa ratus gubernur dan wali kota di penjara? Tangkap KPK. RRI kecil itu 1 sampai 10 itu udah berapa yang masuk penjara dan yang lain-lain kan. Mahkamah, jaksa agung, polisi, tentara kan banyak sekali. Baik. Gitu. Kalau tadi Anda mengatakan khawatir dengan Pancasila yang semakin luntur begitu di kalangan masyarakat, Mas. Apa kemudian yang harus dilakukan? Ada usulan dari berbagai pihak, salah satunya dari teman-teman di Komisi 10 DPR yang mengatakan PMP harus dihidupkan lagi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa apa bedanya PMP dengan PKN begitu. Saya nggak pernah berpikir seperti itu ya. Pelajaran-pelajaran semacam itu hanya berurusan dengan persoalan kognisi kita aja. Kita nggak bisa mengisi kepribadian dan realitas seseorang itu hanya dengan mengisi kognisinya aja yang berupa memori. Jadi namanya Pancasila itu bukan memori, bukan kenyataan. Bukan hanya dihafal. Bukan hafalan, tapi dia sebenarnya pengendapan, ya, sebuah penghayatan dan akhirnya menjadi perilaku. Nah karena itu yang menurut saya kalau dalam temu akbar kemarin yang kita sepakati adalah hal yang pertama yang perlu dibenahi adalah kita menjelaskan dan memahami dengan secara komprehensif dan holistik kita ini siapa, bangsa ini siapa, Indonesia itu apa. Kita nggak ada satu manusia pun di negeri ini yang bisa menjelaskan Indonesia itu apa atau siapa. Jangankan itu, kalau misalnya Anda orang Sunda, Sunda itu apa, Anda Bugis itu apa, Batak itu apa, nggak ada yang bisa menjelaskan. Nah ketika diri sendiri ini, jati diri ini nggak bisa dijelaskan, bagaimana kita bisa memahami keberadaan kita, dari mana kita, sedang apa kita, mau kemana kita, dengan cara apa, kita nggak tahu. Nah di situ di mana tempat Pancasila? Nggak bisa memberi tuntunan. Kenapa? Pancasila ada pokok tertinggi dalam mengatur bangsa dan negara itu. Tapi di balik Pancasila ada sebuah kasanah abstrak ideas ya, yang memberikan ilham bagi lahirnya Pancasila itu. Namanya kebudayaan. Nah kebudayaan itulah yang membentuk jati diri. Baik. Nah jati diri bangsa itu diwujudkan dalam karakter 5 itu. Tapi kita gelap dengan 5 itu. Nah sekarang artinya kita harus meneguhkan kebudayaan kita itu. Mungkin orang Jawa jelas, saya orang Jawa walaupun nggak bisa menerangkan.
Tapi yang namanya Indonesia itu apa? Ini sehingga cocok dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa ideologi